got so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi bahasa Indonesia. Saya Nurul Syafiqa dengan NIM 2506075040001 dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Negeri Makassar. Remember when to listen. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, di tengah gelombang teknologi yang sangat cepat, maraknya media sosial dan derasnya arus informasi global, kita sering lupa bahwa Indonesia memiliki harta karun luar biasa yang mungkin mulai kita abaikan, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah warisan budaya, cermin jati diri, dan bagian penting dari identitas bangsa. Tapi pertanyaannya, bagaimana generasi muda seperti kita bisa mempertahankan dan bahkan mempopulerkan bahasa daerah di era digital ini? Mari kita bahas bersama-sama. Realitas saat ini, kalau kita lihat di sekitar, banyak bahasa Indonesia yang menjadi bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari. Dan itu baik, karena itu adalah bahasa persatuan. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa daerah semakin menurun, bahkan di daerah asalnya sendiri. Di media sosial, kita lebih sering menggunakan bahasa gaul, campuran Inggris, atau bahkan bahasa Korea, karena dianggap lebih keren dan kekinian. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa daerah mulai kehilangan tempatnya di hati generasi muda. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini. Yang pertama, stigma kuno. Banyak anak muda yang merasa bahasa daerah itu adalah bahasa yang kuno, tidak modern, bahkan malu menggunakannya karena takut dianggap kampungan. Padahal, justru di sanalah letak keunikan budaya kita. Yang kedua, minimnya konten digital yang menarik. Coba lihat deh di TikTok, YouTube atau Instagram. Banyak sekali konten viral berbahasa Inggris atau Korea, tapi sangat sedikit atau sangat minim yang menggunakan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bugis, Batak, atau Minang. Kurangnya exposure ini membuat bahasa daerah terasa asing di dunia digital. Yang ketiga, pengaruh urbanisasi dan percampuran budaya. Banyak keluarga yang kini lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia di rumah agar praktis atau karena lingkungannya majemuk. Akibatnya, anak-anak tidak lagi terbiasa mendengar dan menggunakan bahasa daerah sejak kecil. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya kosakata atau logat yang hilang, tetapi identitas budaya dan jati diri bangsa juga perlahan akan memudar. Bahasa adalah cermin budaya. Kalau cermin itu pecah, maka hilang pula salah satu bagian dari diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, ada solusi dan peran generasi muda. Namun, kita tidak perlu pesimis. Teknologi yang sama yang membuat bahasa daerah tersingkir, justru bisa kita jadikan alat untuk melestarikannya. Kuncinya adalah kreativitas dan kemauan dari generasi muda, yaitu kita sendiri solusi pertamanya. Jadi solusi yang pertama, jadikan bahasa daerah itu keren. Mulailah menciptakan konten yang menggunakan bahasa daerah secara kreatif. Bisa lewat meme lucu, podcast cerita rakyat versi modern, video TikTok dengan logat daerah, atau cover lagu populer dengan lirik bahasa daerah. Solusi yang kedua, menggunakan inovasi digital seperti game dan aplikasi interaktif. Bayangkan ada aplikasi kamus bahasa daerah yang dilengkapi kuis atau permainan menebak arti kata dalam dialek tertentu. Belajar jadi menyenangkan dan tidak membosankan. Solusi ketiga, mulai dari lingkungan terdekat,
keluarga, dan sekolah adalah tempat terbaik untuk menanamkan kecintaan terhadap bahasa daerah. Dalam setiap langkah itu, kita harus tetap memperhatikan komunikasi dan diksi yang sopan serta benar, supaya bahasa daerah tetap digunakan secara baik dan sesuai konteksnya. Teman-teman, tantangan untuk melestarikan bahasa daerah di era digital ini memang besar, tapi potensi kita itu lebih besar. Teknologi, media sosial, dan kreativitas bisa menjadi senjata utama untuk menjadi warisan ini tetap hidup. Ingat, bahasa daerah bukan sekadar warisan masa lalu, tapi juga identitas masa depan. Sekian video edukasi saya tentang peran bahasa daerah di era digital. Terima kasih sudah menonton. Saya Nurul Syafiga, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, share, and comment. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.